dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih Allah titipkan kepada diri kita hingga pagi hari ini yang penuh berkah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi hari-hari kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dalam kesempatan hari ini, karena kita telah menjadikan dan mengawali hari ini penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari Asmaul Husna, termasuk bagian dari nama-nama Allah yang agung dan mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan. Nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq memiliki makna yang sama, tetapi disebutkan dengan pola kata yang berbeda. Nama Allah Al-Khaliq Allah sebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Hasyr, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Allah adalah Al-Bari yang maha mengadakan. Dan Allah adalah Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Kemudian Allah juga sebutkan dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi yang berlapis, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, Allah lah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya dengan penuh kemudahan, tanpa merasakan kesulitan sedikit pun juga. Dan Allah ketika ingin melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, cukup dengan kun, maka jadilah. Kun fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Allah Azza wa Jalla adalah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Kemudian nama Allah yang kedua adalah Al-Khallaq. Al-Khallaq disebutkan dengan menggunakan pola kata yang mengandung makna al-mubalaghah. Kalau di Indonesia kan mubalaghah adalah hiperbola, untuk menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang di luar dari nalar dan kebiasaan dan tidak bisa dijangkau dengan itu semua. Maka Allah menggunakan Al-Khallaq, Allah yang maha menciptakan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Yasin, ayat ke-81. Ketika Allah menyebutkan, Bala, wahuwal khallaqul alim. Dan benar bahwa dialah Allah yang Al-Khallaq, yang maha menciptakan, dan Al-Alim, dan maha mengetahui. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, ketika Allah menyebutkan, Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Al-Khallaq, yang maha menciptakan. Dan Allah adalah Al-Alim, dan maha mengetahui. Ketika Allah menggandengkan antara Al-Khallaq dengan Al-Alim, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan ilmu. Dengan keluasan ilmu Allah, dengan kedalaman ilmu Allah, dengan keluasan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Khallaq, karena Allah adalah Al-Alim. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan didasari dengan ilmu. Jadi jangan pernah kita anggap bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, maka sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sekali-kali tidak. Bahkan ketika kita menganggap bahwa untuk apa Allah menciptakan lalat, untuk apa Allah menciptakan sebuah benda atau suatu makhluk yang kita anggap remeh-temeh dan tidak ada manfaatnya. Tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Allah Maha tahu.
Allah Al-Hakim, Allah maha memiliki hikmah. Allah maha tahu bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan sesuatu, tidak sia-sia di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Khallaq, Allah adalah zat yang maha menciptakan. Al-Khaliq dan Al-Khallaq berasal dari kata Al-Khalqu, menciptakan. Dan dalam bahasa Arab, kalimat Al-Khalqu mengandung dua makna. Dua makna sekaligus. Makna yang pertama, makna dari Al-Khalqu adalah bermakna kemampuan untuk menciptakan, kemampuan untuk mengadakan sesuatu yang baru dan tidak ada contoh sebelumnya. Dan penafsiran atas kalimat Al-Khalqu dengan penafsiran bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan sesuatu yang baru tanpa pernah ada contoh sebelumnya, maka tafsiran ini hanya boleh disematkan dan disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang pada hakikatnya menciptakan. Allah adalah zat yang mengadakan sesuatu yang baru setelah sebelumnya tidak pernah ada contoh atas apa yang pernah Allah ciptakan itu. Berbeda dengan manusia. Manusia menciptakan sesuatu dan ciptaan manusia tersebut adalah bukan sesuatu yang baru. Terkadang kita membuat suatu produk itu kita tiru dari produk yang ada sebelumnya. Terkadang kita menggunakan pola ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mengamati produk yang dimiliki orang lain. Setelah itu kita meniru produk tersebut. Setelah itu kemudian kita memodifikasi produk yang sudah ada sebelumnya. Produk yang ada sebelumnya mungkin ada kelemahan, kita tutupi. Kemudian ketika ada kelebihan, kita tingkatkan kelebihannya. Itulah apa yang dilakukan oleh manusia secara umum. Tetapi beda dengan Allah. Allah Azza wa Jal menciptakan, mengadakan sesuatu yang baru tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Maka kalimat Al-Khalqu, Allah menciptakan. Kalimat menciptakan, ketika ditafsirkan dengan makna bahwa menciptakan dan mengadakan sesuatu yang baru tanpa pernah ada contoh sebelumnya, maka hal ini hanya pantas disematkan dan disandarkan kepada Allah. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Anbiya, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami menciptakan kalian, menciptakan makhluk-makhluk Allah, awwali khalqin, sebagaimana penciptaan yang pertama. Kemudian nu'iduh, Allah juga mampu untuk kemudian mengulanginya kembali. Ketika hari kiamat Allah bangkitkan seluruh makhluk, seluruh manusia, dan kemudian Allah meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu setelah sebelumnya tidak pernah ada sama sekali. Maka Allah juga sebutkan dalam surat Fatir, Hal min khalikin ghairullah. Adakah al-khaliq, adakah pencipta selain dari Allah? Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang mengadakan sesuatu yang baru. Setelah sebelumnya sesuatu itu belum pernah ada dan tidak pernah ada contohnya sama sekali. Inilah tafsiran dari kalimat al-khalqu yang pertama. Dan hanya disandarkan dan disematkan kepada Allah semata. Kemudian tafsiran al-khalqu yang kedua adalah bahwa al-khalqu artinya adalah takdir, ketentuan, menentukan, menetapkan. Maka kalimat al-khalqu dengan tafsiran yang kedua bisa disematkan kepada manusia dan bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa disematkan kepada manusia sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ta'buduna min dunillahi awthana, dan mereka dan engkau menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala,
wa tahluquna ifka, dan kalian menciptakan, mengada-adakan ifka, kebohongan. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, entah menyembah tumbuhan, pohon yang besar, entah menyembah punden berundak, entah menyembah batu-batuan, entah menyembah penguasa yang dikatakan penguasa Laut Selatan, Laut Utara, atau Gunung Merapi. Maka mereka menyembah selain Allah, dan mereka dikatakan oleh Allah, wa tahlukuna ifka, dan kalian menciptakan dan membuat suatu kebohongan, kedustaan. Allah menyebut dengan kalimat wa tahlukuna, kalian menciptakan. Maka kalian menciptakan, kalian mengadakan, kalian menentukan suatu kedustaan. Maka ini adalah kalimat al-khalqu yang kedua, memiliki penafsiran dan makna yang kedua. Al-khalqu maknanya adalah ketentuan, at-takdir, menentukan. Sebagaimana kalian orang-orang yang menyembah selain Allah menetapkan suatu kedustaan, suatu kebohongan. Dan al-khalqu dengan penafsiran yang kedua, penafsiran bahwa al-khalqu artinya adalah at-takdir, ketentuan, menentukan, juga bisa disematkan dan disandarkan kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dalam surat Al-Mu'minun. Maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik, penentu yang paling baik, yang menciptakan dan menentukan, dan tidak ada sang pencipta dan sang penentu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tafsiran dari kalimat al-khalqu. Terkadang kalimat al-khalqu hanya disandarkan kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain. Ketika al-khalqu dimaknai dengan kemampuan menciptakan dan mengadakan sesuatu yang baru tanpa pernah ada contoh sebelumnya, itu hanya milik Allah semata. Sedangkan al-khalqu dalam artian mencipta, menentukan, menetapkan, maka ini bisa disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah al-khaliq, Allah adalah al-khallaq, Allah lah yang maha menciptakan dan Allah lah yang maha menentukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Allah Azza wa Jal ketika menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya, ada gunanya, dan ada hikmahnya. Termasuk ketika Allah menciptakan iblis, laknatullah. Bukankah iblis adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah yang menciptakan iblis adalah Allah Azza wa Jal? Bukankah iblis adalah makhluk yang membawa keburukan? Tetapi tidaklah Allah menciptakan iblis dengan sebuah kesia-siaan. Allah menciptakan iblis dengan sebuah hikmah untuk menguji manusia, untuk menguji golongan manusia dan golongan jin sekaligus. Apakah mereka beriman kepada Allah ataukah mereka beriman pada iblis? Apakah mereka akan menjadi hamba Allah? Apakah mereka akan menjadi hamba iblis? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Maka sungguh tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan sebuah kesia-siaan. Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surat Al-Anbiya, ketika Allah menyebutkan وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah aku menciptakan langit, tidaklah aku menciptakan bumi, tidaklah aku menciptakan apa yang ada dan menjadi isi dari keduanya. Tidaklah Allah ciptakan itu semua untuk bersenda gurau, untuk bermain-main, tanpa ada maksudnya,
tanpa ada hikmahnya, tanpa ada sesuatu yang Allah inginkan. Jadi Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Khallaq, yang maha mencipta, yang menciptanya Allah itu dengan ilmu dan hikmah. Allah menginginkan banyak sekali kebaikan dari apa yang Allah ciptakan. Allah Azza wa Jalla menanamkan hikmah yang dalam atas setiap apa yang Allah ciptakan. Termasuk keburukan yang menimpa seseorang. Termasuk takdir buruk dan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Termasuk sebagaimana yang kita alami saat ini, tersebarnya virus corona, menyebabkan banyak unit-unit usaha yang ambruk, banyak toko-toko yang tutup, banyak orang kehilangan pekerjaannya. Allah yang menciptakan virus corona, Allah yang menciptakan musibah ini, Allah yang menciptakan wabah ini, tetapi Allah menciptakan dengan ilmunya Allah. Allah menciptakan dengan hikmahnya Allah. Ada hikmah yang terselip dari ujian ini. Ada kebaikan yang Allah selipkan dari musibah ini bagi orang-orang yang sabar. Ini kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini kesempatan bagi kita orang-orang beriman untuk tidak bergantung dengan usaha yang kita miliki. Untuk tidak bergantung dengan kepandaian yang kita punyai. Untuk tidak bergantung dengan soliditas tim kita. Tidak bergantung dengan perencanaan yang sudah kita buat jauh-jauh hari. Tetapi Allah ingin agar kita hanya bergantung kepada Allah. Allah ingin agar kita kembali kepada Allah. Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu. Allah lah yang membuat kita menjadi jaya, menjadi sukses, menjadi gemilang. Allah lah yang memberkahi apa yang kita lakukan. Kesuksesan yang kita dapatkan, kegemilangan hasil yang kita raih, bukan didapat karena kepintaran kita, bukan didapat karena kecerdasan kita, bukan didapat karena kerja keras kita. Itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karena kebaikan yang Allah turunkan. Itu semua karena rahmat yang Allah berikan kepada diri kita. Maka dengan adanya virus corona yang sudah berjalan 8 bulanan ini, entah sampai kapan akan berakhir, sesungguhnya Allah menyelipkan banyak kebaikan. Allah yang menciptakan itu semua. Karena Allah adalah Al-Khaliq. Allah yang menentukan itu semua. Karena Allah adalah Al-Khallaq. Tetapi Allah menciptakan itu tidak dengan sebuah kesia-siaan. Ada suatu maksud, ada suatu tujuan. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Untuk menguji siapakah di antara Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah setelah duka ada suka. Yakinlah setelah tangisan akan ada tawa. Yakinlah setelah ada kesulitan, pasti Allah turunkan kemudahan. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sebuah kesia-siaan. Dan kemudian Allah menyebutkan kembali dalam surat Al-Mu'minun, menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya ini dengan sebuah kesia-siaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahwa Allah menciptakan kalian untuk bermain-main saja, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, tanpa dimintai pertanggungjawaban? Kemudian Allah melanjutkan, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menciptakan segala sesuatunya. Ada suatu maksud, ada suatu tujuan, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat. Keburukan yang kita lakukan akan dilakukan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita perbuat akan diganjar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat biji sawi, maka dia pasti akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji sawi, maka dia pasti akan melihat hasilnya. Maka di dunia ini tugas kita hanya satu sebenarnya, untuk menanamkan kebaikan. Untuk menanamkan benih-benih kebaikan yang akan kita tuai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah tempat menanam tanpa pernah kita melihat hasilnya. Sedangkan di akhirat nanti adalah tempat untuk menuai, untuk memanen tanpa pernah kita menanam. Jadi, mumpung kita masih di dunia ini, selama hayat masih dikandung badan, teruslah menebar kebaikan, teruslah menebar amal saleh, teruslah menebar sesuatu yang menimbulkan kemanfaatan bagi orang lain. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka yang sudah mendahului kita, mereka meminta kepada Allah, mereka berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya aku diberikan kesempatan dalam waktu yang sempit saja untuk kembali ke dunia. Ketika mereka meminta di sisi Allah Azza wa Jal waktu yang sedikit saja untuk kembali ke dunia, maka mereka menyebutkan alasannya, apa yang akan mereka lakukan di dunia. Maka diantaranya adalah mereka akan bersedekah. Mereka akan bersedekah fa'asaddaqah. Mereka akan bersedekah di jalan Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, mereka ingin kembali ke dunia agar mereka diantaranya bisa bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kita, selama kita memiliki suatu nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka sedekahkan nikmat itu dan kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang punya keluasan harta, bisa bersedekah dengan harta kita. Bagi kita yang punya tenaga, maka kita bisa sedekahkan tenaga kita untuk ikut berjuang dan berdakwah di jalan Allah. Bagi kita yang memiliki ilmu, maka kita bisa sedekahkan ilmu yang Allah titipkan kepada diri kita untuk ikut berjuang dan berdakwah di jalan Allah. Bagi kita yang memiliki skill, memiliki kemampuan, maka kita bisa sedekahkan kemampuan kita, skill kita untuk mensupport, mendukung dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang bisa kita kedepankan untuk kita sedekahkan di jalan Allah, maka sedekahkanlah di jalan Allah Azza wa Jalla. Bisa sedekah harta, bisa sedekah waktu, bisa sedekah tenaga, bisa sedekah ilmu, bisa sedekah skill. Termasuk kalau kita punya rumah yang luas, rumah yang gede, bisa kita sedekahkan untuk menolong agama Allah. Kita jadikan rumah kita sebagai tempat pengajian. Kita jadikan rumah kita sebagai tempat untuk menjalin ukhuwah dan silaturahmi di antara kaum muslimin. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menciptakan kita dengan sebuah kesia-siaan. Allah menciptakan kita dengan sebuah misi besar. Dan diantaranya Allah sebutkan dalam surat Ad-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah menciptakan jin, tidaklah Allah menciptakan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita. Di dalam surat Taha, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin, sampai datang al-maut, sampai datang kematian. Maka Allah menciptakan kita dengan sebuah tugas yang mulia untuk beribadah kepada Allah. Maka bekerjanya kita, berdagangnya kita, berniaganya kita, bersosialnya kita, bermuamalahnya kita dengan orang lain adalah sebagai sisipan kehidupan, sebagai selingan kehidupan. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim ketika dia sedang asik bekerja dan dia di saat yang sama mendengar suara adzan, maka dia kedepankan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena tujuan utama dia diciptakan di sisi Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pekerjaan yang kita miliki, perniagaan yang kita punyai, perdagangan yang kita lakukan, kita punya toko, kita punya warung, kita punya lapak, itu semua untuk mengisi waktu sambil menunggu datangnya waktu sholat. Itu hakikatnya. Maka jangan sampai kemudian kita menggunakan logika yang terbalik. Ketika dengar adzan, maka kita mengatakan kepada saudara dan teman-teman kita dan tim kita, nanti dulu. Ini kerjaan belum rampung, ini tanggung nih. Padahal ketika Allah sedang memanggil dengan panggilan adzan, memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari dirikan salat, hayya 'alal falah, ayo untuk menuju kepada pintu-pintu kemenangan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya itulah tugas utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin, tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah adalah Al-Khaliq. Karena Allah adalah Al-Khallaq. Allah yang menciptakan kita. Maka ketika kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan pasangan kita, Allah yang menciptakan anak istri kita, Allah yang menciptakan segala bentuk nikmat dan karunia yang kita dapatkan, maka konsekuensi logisnya bagi orang yang berakal, bagi orang yang masih memiliki kesehatan akal, maka konsekuensi logisnya adalah kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, kita ibadahi. Itu konsekuensi logisnya. Kenapa kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi dan kita sembahi? Karena Allah adalah Al-Khaliq. Karena Allah adalah Al-Khallaq. Dan banyak manusia yang tersesat dan salah jalan dalam masalah ini. Banyak manusia yang tidak memahami ini bablas. Banyak manusia yang tidak memahami ini sama sekali. Maka dari itu, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan bahwa orang-orang kafir, mereka percaya, mereka yakin bahwa Allah yang menciptakan mereka. Mereka yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa Allah yang membagi nikmat kepada diri mereka. Akan tetapi, mereka mengkufuri nikmat tersebut. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan Allah. Mereka yakin Allah yang menciptakan mereka, memberikan rizki, membagikan nikmat kepada diri mereka. Tetapi justru mereka di lain sisi mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan oleh Ikrimah juga, penafsiran akan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf tersebut, dan disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam Jami' al-Bayan, bahwa sesungguhnya Ikrimah menyebutkan, kalian tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Mereka pasti akan menjawab bahwa sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Akan tetapi justru keyakinan mereka kepada Allah, dengan keyakinan itu kepada Allah, mereka memiliki tindakan yang justru menyembah kepada selain Allah. Maka dengan logika manakah mereka melakukan itu semua? Dengan logika yang sangat rusak. Logika yang tidak bisa kita terima. Ketika mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan nikmat kepada mereka, Allah yang membagikan berbagai rizki kepada mereka, lalu mereka kemudian menjadikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah juga sebutkan dalam surat Al-An'am, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir masih saja mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan
Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka sembah. Maka tidak salah ketika dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan banyak sekali sebuah dialog. Dialog yang dikedepankan oleh orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran contohnya, di dalam surat Al-Ankabut, Allah memerintahkan kepada nabinya dengan menyebutkan wala in sa'altahum. Ketika kalian bertanya kepada mereka, seandainya engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur perputaran matahari dan perputaran bulan? La yaqulunallah. Mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan mengatur pergerakan dan perputaran matahari dan bulan adalah Allah. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, mereka mengakui Allah yang mengatur alam semesta, akan tetapi mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Mereka mempersekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan masih di surat Al-Ankabut di ayat berikutnya. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a. Ketika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha. Dan dengan air itu Allah menghidupkan bumi ini setelah bumi itu menjadi mati, menjadi tandus dan gersang. Maka mereka mengatakan la yaqulunallah. Mereka pasti akan mengatakan bahwa Allah yang menghidupkan itu semua. Maka Allah pada hakikat yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur semuanya. Sebagaimana Allah tegaskan, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian memberikan rizki kepada kalian, menjamin rizki kalian. Setiap apa yang Allah ciptakan dari binatang yang melata, dari makhluk yang hidup, pasti Allah jamin rizkinya. Tsumma razaqakum, tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian setelah Allah menghidupkan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Maka Allah yang menciptakan, setelah itu Allah berikan bonus berupa rizki, setelah itu Allah akan mematikan kita, kemudian setelah itu Allah akan menghidupkan kita kembali. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Maka adakah di antara mereka yang kalian sekutukan itu, kalian sembah itu, dapat berbuat sesuatu yang sama dengan apa yang Allah perbuat? Menciptakan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan lagi. Bisakah berhala-berhala kalian? Bisakah jin-jin yang selama ini kalian sembah? Bisakah jimat-jimat yang selama ini kalian agungkan? Bisa menciptakan kalian, mendatangkan rezeki untuk kalian, mematikan kalian, menghidupkan kalian kembali? Tidak mungkin. Maka inilah saat yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah. Tidak lagi bersandar kepada makhluk yang lemah. Sandarkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mau berpikir dengan logika yang masih lurus, orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat, mereka pasti akan terheran-heran dengan cara berpikirnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Bagaimana mungkin ada sebagian dari kita yang menyembah jin, yang dikatakan jin itu menguasai pantai selatan, menyembah jin yang menguasai pantai utara Jawa, menyembah jin yang menguasai Gunung Merapi, menyembah jin yang menguasai tempat-tempat wingit dan tempat-tempat angker menurut pendapat dan keyakinan mereka. Padahal jin-jin dan makhluk-makhluk tersebut tidak pernah menciptakan itu semua. Mereka tidak pernah menciptakan ikan yang ada di Laut Selatan.
Mereka tidak pernah mendatangkan kebaikan yang Allah ciptakan. Mereka tidak pernah menciptakan air samudera yang begitu luas, sama sekali tidak pernah menciptakan itu semua. Bagaimana mungkin kita jadikan ibadah kita untuk mereka? Bagaimana mungkin kita jadikan sesembelihan kita untuk dia? Sampai ada yang menyembelih kerbau, bukan satu kerbau, beberapa ekor kerbau. Kemudian kepalanya dilarung di pantai selatan. Sebagai bentuk peribadatan dan penyembahan kepada mereka. Dengan logika manakah? Dengan akal sehat manakah? Kemudian yang bisa membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. Karena Allah lah yang menciptakan itu semua. Kenapa kita tidak menyembah Allah saja? Allah lah yang memberikan rizki kepada kita semua. Kenapa kita tidak menyembah Allah saja? Allah lah yang mendatangkan kebaikan, menciptakan kebaikan untuk kita semua. Kenapa kita tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian Allah menyebutkan di surat Al-A'raf, ayusyrikuna ma la yahluku syai'an wa hum yuhlakun. Akankah kalian mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan kalian? Padahal sesembahan kalian adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan mereka tidak bisa menciptakan apapun juga. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Wala anfusahum yunsarun. Sebagaimana mereka juga kemudian tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Menolong diri mereka saja atas adab yang Allah ancam atas diri mereka, mereka tidak mampu. Bagaimana akan mereka akan menolong orang lain? Kemudian Allah tegaskan kembali di surat Al-A'raf di ayat berikutnya, innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Dan sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru kepada selain Allah, pada hakikatnya mereka adalah ibadun amsalukum, makhluk yang lemah semisal dengan kalian. Maka sesungguhnya tidak pantas bagi diri kita meminta kepada makhluk yang lemah. Tidak pantas bagi kita untuk menyandarkan diri kita kepada zat yang lemah. Maka sandarkanlah kepada zat yang maha kuat kalau kita ingin mendapatkan kekuatan. Sandarkanlah diri kita kepada zat yang maha memberikan rizki kalau kita ingin dikasih rizki. Sandarkanlah kepada zat yang maha menurunkan rahmat kalau kita ingin diberikan rahmat dan kebaikan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya mengajarkan kepada kita doa berlindung dari kesyirikan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Dan kami berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak kami ketahui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq semakin menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hanya Allah yang patut untuk kita sembah. Hanya Allah yang patut untuk kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan menerangi jalan kita dengan jalan dan cahaya hidayah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.